Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah sistem PLTA. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai gambaran umum mengenai sistem PLTA. Nah, pada PLTA, tenaga listrik dihasilkan oleh generator yang dikoppel ke turbin. Tegangan listrik ini lebih kecil dari yang diproduksi turbin. Kerugian ini terjadi di turbin dan generator karena efisiensi turbin maupun efisiensi generator lebih kecil dari 100%. Nah, jadi kenapa di sini tenaga listrik ini lebih kecil dari yang diproduksi turbin? Karena apa? Karena efisiensi generator dan efisiensi turbin ini lebih kecil dari 100%. Terus selanjutnya ada daya yang dihasilkan turbin ialah sebesar daya yang dihasilkan turbin ya. Ini adalah daya sama dengan 9,81 efisiensi turbin kali ada debit ada head. Oke. Selanjutnya ada sedangkan daya listrik yang dihasilkan oleh generator atau pusat pembangkit itu sebesar P efisiensi generator kali P kali T. Nah, ini atau P daya listrik yang dihasilkan itu sama dengan 9,81 efisiensi generator efisiensi turbin dikalikan ada debit ada tinggi atau head. Nah, ini yang bisa digunakan untuk mengetahui daya listrik yang dihasilkan oleh generator atau pusat pembangkit. Selanjutnya ada komponen utama PLTA. Yang pertama ada waduk, ada bendungan, ada penghalang sampah, dan ada waduk awal. Ada tangki pendatar, pipa pesat, sentral daya, saluran pelimpah, dan penggerak mula. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah gambar dari PLTA, instalasi sistem PLTA. Salah satu contoh di sini ada saluran pelimpah, ada waduk air, pabrik utama atau ini adalah pintu airnya, terowongan, ruang surja di sini biasa digunakan juga untuk ini sampah-sampah yang akan sebelum masuk ini desaringannya di sini biar nggak merusak dari yang namanya turbin. Oke, ini pipa pesat atau pen. Di sini ada pipanya. Nah, tinggi jatuhnya. Oke. Selanjutnya ada yang kedua, jenis yang kedua ada jembatan juga, ada bendungan, ada bendungan untuk terusan. Ini terus ada pintu air. Nah, ini ada pintu sebelum masuk ke terowongan pipa. Tangki mendatar. Nah, ini apa namanya tangki mendatar nanti? Terus ada sentral daya, ini generator di sini. Ini adalah gambaran umumnya penempatannya sistem PLTA. Instalasi PLTA ini ada beberapa model, silakan di searching, itu banyak sekali. Ini hanya salah satu contoh. Selanjutnya ada keterangan yang mengenai waduk. Ya, waduk di sini merupakan kebutuhan utama dari suatu sistem PLTA, yaitu sebagai penyimpan air yang digunakan untuk memutar penggerak mula untuk menghasilkan daya listrik. Oke. Juga berfungsi sebagai penyimpan air di waktu musim kemarau. Ini yang namanya waduk. Terus ada bendungan. Nah, fungsi bendungan adalah untuk menciptakan waduk buatan dan kadang-kadang tinggi jatuh head yang digunakan pada turbin air. Sebelumnya bendungan yang tinggi dimaksudkan hanya untuk mendapatkan tinggi jatuh air. Akan tetapi sekarang juga untuk menambah kapasitas waduk. Jadi bendungan merupakan waduk di dalam waduk, itu bisa dikatakan seperti itu. Karena di sini bisa dikatakan seperti itu kenapa? Karena sekarang juga untuk menambah kapasitas waduk. Jadi sudah ada waduknya di sini, dikasih bendungan lagi, dikasih bendungan lagi. Ya, ini waduknya utama air supply. Di sini ada bendungan banyak, 1, 2, ada 3. Nah,
Ini misalkan seperti itu. Baru nanti pipanya ini menyalur jadi satu menuju ke mana? Ke kincir. Seperti itulah modelnya. Contohnya. Oke, selanjutnya ada penghalang sampah. Di sini dimaksudkan untuk mencegah masuknya buangan atau sampah pasir atau ikan atau yang sebagainya lah yang bisa merusak turbin. Penghalang sampah dibuat dari batang baja, dipasang menilang, bisa seperti itu juga. Itu untuk yang atas ya, terus dipasang di dekat lubang masuk di reservoir. Terus waduk awal digunakan untuk mengatur waduk penyimpanan air sementara jika beban air pada instalasi dikurangi, dan untuk mendeteksi penambahan beban air selama air di dalam kanal dipercepat pengalirannya. Pendeknya waduk awal juga sebagai tempat ambil air seperti itu. Ada tangki mendatar ditempatkan di terminal terowongan tekanan pada PLTA jenis bendungan bersaluran dan bertugas mengatur jumlah air untuk menyerap pukulan air apabila debit air tiba-tiba berubah. Nah, ini untuk menyerap salah satunya yang bertugas untuk menyerap pukulan air atau water hammer. Apabila debit air tiba-tiba berubah kencang, maka di sini adalah fungsi dari tangki pendatar atau tangki untuk menstabilkan lah, ibaratnya seperti itu. Terus ada tangki air yang berada dalam pada terowongan atas dan terowongan tanpa tekanan disebut tangki atas dan bertugas mengatur debit pembersihan pasir. Jenis bendungan biasanya tanpa tangki mendatar karena waduk ini sendiri bertugas sebagai pelepas tekanan. Oke, tangki mendatar yang dipakai mempertimbangkan volume air yang disimpan, besar tekanan dan ruangan udara yang ada. Oke, pipa pesat atau penstock. Ada dua tipe dari pipa pesat, yaitu adalah suatu ali saluran air dari waduk awal ke turbin. Jadi sebelum masuk turbin, maka air akan mengalir dari bendungan ke pipa pesat atau penstock. Penstock bertekanan tinggi, terbuat dari pipa baja dan pipa ini banyak digunakan sekarang. Meskipun ada kesulitan mengenai pengelasannya, ya karena tingkat pengelasan ini sangat karena sekarang sudah teknologi las semakin maju ya, jadi pipa bertekanan tinggi juga mendukung. Dan ini juga untuk menambah juga namanya bisa ketinggian, bisa apa, bisa jatuh lebih enak. Terus tipe bertekanan rendah terdiri dari sebuah kanal, flange dan pipa. Pipa pesat yang bertekanan tinggi, bila pipa pesat dipasang dalam terowongan di pegunungan yang berbatu dasar baik, maka dibuat rencana tertentu sehingga pipa baja batu dibungkus beton merupakan satu kesatuan dalam menahan tekanan air. Ini yang pipa bertekanan tinggi ya. Terus ada lagi yang namanya sentral daya, berisikan turbin air, generator, mesin-mesin pembantu lainnya ditempatkan pada kaki bendungan mendekati waduk menyimpan karena akan banyak menguntungkan. Nah, di sini ada terdiri dari bagian penting, bentuk bangunan bawah tanah yang untuk menopang hidrolik dan generator, bentuk bangunan atas tanah yaitu mempertimbangkan keamanan berdasarkan geografis, geologi, timbal balik antara bendungan dan terusannya. Oke, di sini ada terdiri dari dua yang penting. Yang pertama adalah bentuk bangunan bawah tanah, itu di dalam tanah, itu untuk menopang hidrolik dan generator. Terus ada bentuk bangunan yang di atas tanah, maksudnya yang di atas tanah itu ada untuk mempertimbangkan keamanan berdasarkan geografis, geologi, longsor atau apalah. Nah, kalau di bawah tanah itu ada beberapa pertimbangan. Ini ada dua jenis. Oke. Menurut jenis penyangga generatornya, jenis satu lantai konstruksi yang berbentuk tong ruang ini tidak ada lantai khusus generator. Jenis dua lantai, pada jenis dua lantai ini generator disangga balok-balok. Bangunan ini dibagi menjadi ruangan-ruangan turbin air dan ruangan generator berkapasitas besar. Nah, ini saluran limpah dimasukkan pada sebuah jenis katup pengaman. Untuk bendungan saluran pelimpah digunakan jenis pengosongan air yang lebih di dalam waduk pada level yang diizinkan. Jadi untuk
untuk membuat stabil aliran air, maka ada saluran pelimpah. Biar tidak terlalu tinggi air yang masuk ke dalam penstock atau pipa penyalur tadi, maka sebelum masuk ke situ ada saluran pelimpah yang digunakan. Misalkan di sini ada di sini ada pipa. Nah, di sini ada saluran pelimpah dulu. Nah, ini misalkan bendungan. Nah, ini adalah penstock. Di sini ada saluran pelimpah. Jadi biar nggak begitu banyak yang mengalir ke pipa penyalur. Ada lagi yang step up transformator, berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan sebelum menyalurkan daya ke konsumen untuk menaikkan transmisi yang murah. Ini masuk biasanya itu di dalam rumah. Ini yang tadi rumah genset, di dalam genset itu atau generatornya di bangunan itu. Bergerak mula berfungsi untuk mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Penggerak mula turbin air adalah turbin Pelton, Prancis, Kaplan, dan turbin propeller. Turbin Pelton termasuk golongan turbin impuls, sedangkan yang lainnya adalah termasuk dalam golongan turbin reaksi. Oke, ini adalah penggerak mula, yaitu turbin lah. Ada turbin Pelton, Prancis, Kaplan, dan turbin propeller. Nah, di lab kita itu ada beberapa turbin ini, ada semua di dalam lab kita. Bisa ditengok di lab bagaimana jenisnya, atau bisa di browsing di internet, itu banyak sekali untuk jenis-jenisnya atau gambaran yang lebih detail ya. Oke, saya kira itu dari mata kuliah ini, gambaran mengenai PLTA. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.